Oke. Ya, baru 6 orang. Yang lain mana? Yang lain mana? Baru 6 orang. Di mana kamu, Lamria? Ya. Sudah nampak yang saya tampilkan? Nah, sudah full screen? Sudah, sudah. Sudah ada, sudah ada. Sudah full screen. Aduh, mati. Oke, nah, muncul ya. Oke. Sudah berapa orang kita? Mana yang lain? Kita mulai saja ya. Oke. Oke. Kita mulai, kita lanjut untuk sedikit pengantar sebelum kalian yang akan lebih banyak mengangkat kasus-kasus yang ada di lapangan ya untuk menganalisisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan mata kuliah kita di pertanian berkelanjutan atau Sustainable Agriculture. Kita lanjutkan pekan lalu bahwa pada prinsipnya di pertanian berkelanjutan itu ada 3 pilar ya. Ada 3 pilar yang menjadi penyokong konsep itu. Ya. Jadi yang lalu kita sudah bicara mengenai pilar yang pertama yaitu ekologi ya. Masih ingat kan bahasan kita pekan lalu? Ingat ya? Dimana kita tahu bahwa dalam ekologi itu kita akan berbicara banyak tentang ekosistem. Nah, seperti apa yang ada di ekosistem, kita bicara tentang keseimbangan. Oke. Keseimbangan ekosistem, apa saja yang menjadi komponen di dalam ekosistem itu? Ada produsen, ya, ada konsumen, terakhir ada pengurai ya atau detrivore. Oke, jadi komponen yang ada di ekosistem itu semakin dia lengkap keberadaannya di dalam suatu lingkungan itu akan semakin stabil ya. Jadi bagaimana dengan ekosistem yang ada di lahan pertanian kita? Itu
itu yang perlu nanti kalian dalam menganalisa kondisi pertanian yang ada yang kalian jumpai nanti itu apakah sudah sesuai dengan konsep ekologi ya, apakah sudah ada di titik keseimbangan. Oke. Cukup jelas ya untuk pilar ekologi ya. Nah, di mana sistem pertanian kita itu tidak bisa lepas dari konsep ekologi. Makanya sebenarnya untuk keberlanjutan ya, untuk jangka panjang itu perlu kita memperhatikan konsep ekologi. Ya. Karena pada dasarnya untuk pertanian berkelanjutan itu adalah bagaimana jadi kalau kita bicara pengertian ya, pengertian pertanian berkelanjutan itu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan produksi yang maksimal ya, dan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi secara terus-menerus, baik sekarang, baik generasi-generasi setelah kita dan seterusnya, itu tetap bisa produktif. Nah, itu yang harus dipikirkan. Itu yang menjadi pengertian ya dari konsep ini. Nah, salah satu yang mendukung di situ adalah ekologi. Nah, tentu artinya supaya berkelanjutan konsep ekologi kita harus berada pada titik-titik keseimbangan. Sebelum saya pindah ke pilar selanjutnya, kira-kira kalian sudah pahami atau ada yang mau didiskusikan? Kita diskusi saja mengenai peran atau konsep ekologi ini. Nah, misalnya ada yang mau bertanya, sejauh mana kita bisa mentolerir konsep ini pada penerapannya di bidang pertanian. Misalnya kalau kita lihat sekarang ini kan, rata-rata satu hamparan itu ditanam oleh satu jenis tanaman ya kan. Misalnya area sawah, area padi, itu satu hamparan itu hanya ada padi gitu kan. Nah itu bagaimana kira-kira menurut kalian kalau kita sandingkan dengan konsep ekologi, apakah ekosistem yang ada di persawahan itu sudah sesuai dengan konsep ekologi? Apakah sudah seimbang atau belum? Ayo kita diskusi dulu sedikit sebelum pindah. Ya. Sebenarnya ini sih juga yang sedikit. Sebenarnya ini juga yang saya mau tanya. Ekonomi, sosial, dan ekologi. Tadi dikatakan apa ya, masih kurang ceritanya. Bukan bilang tidak ada, masih ada sih sebenarnya masih konsep ekologi, tapi masih ketika kita menggunakan pertanian konvensional kan itu makhluk hidup yang ada di lahan atau areal persawahan petani itu kan otomatis akan kayak ada yang mati dan ada yang pindah dan lain sebagainya. Ini yang akan menyebabkan konsep ekologi yang ada di areal persawahan itu akan katakanlah dia tidak seimbang ceritanya. Jadi ini yang ini yang ada di kepala saya sebenarnya. Iya. Iya ya. Karena pertanian kita sistemnya kebanyakan konvensional dalam artian dia monokultur ya. Monokultur. Nah, tentu dari segi keragaman tanaman saja itu cuma hanya ada satu. Kalaupun misalnya ada gulma, ya kan, kita bicara gulma yang menurut petani itu gulma, dalam artian misalnya ada tanaman lain di area persawahan itu dianggap gulma dan dianggap mengganggu. Padahal sebenarnya
semakin banyak jenis tanaman yang ada di satu hamparan itu semakin baik. Ya, karena kenapa? Karena ada organisme lain yang harus ada sebenarnya di tempat itu. Maka, nah itulah yang memicu sekarang, yang memicu peledakan hama, ya kan? Peledakan penyakit, yang malah biasa ada, misalnya ada serangga itu di sawah, di padi itu di fase-fase reproduktif ya, di fase sudah mulai berbulir, sudah mulai matang, itu biasanya itu dulu tidak pernah ada hama kepik hitam, ya. Nah, itu kan baru muncul sekitar tahun 2000 berapa gitu. 2000-an lah. Itu hama kepik hitam itu baru muncul. Pertama kali dijumpai itu di areal persawahan yang ada di Lu Timur kalau nggak salah. Nah, itu tadinya hama kepik hitam itu ada, tapi dia hidupnya itu di rumput-rumputan, rumput-rumputan ya. Jenis padi kan juga sebenarnya Gramineae, rumput-rumputan juga kelompoknya. Jadi si kepik hitam itu ada di rumput-rumputan. Namun karena di lahan persawahan itu selalu dibersihkan, gulma-gulma rumput-rumput itu selalu dimusnahkan, akhirnya si kepik hitam itu tidak punya lagi tempat untuk berlindung, ya, tidak punya lagi tempat untuk makan, bereproduksi. Akhirnya dia invasi. Dia invasi kemana? Ke tanaman yang ada di situ, yang tersedia. Akhirnya dia berinvasi. Tentu tadinya terjadi mutasi dulu ya, secara biologis itu ada mutasi dalam sel tubuhnya secara genetik. Akhirnya dia mulai menyukai tanaman padi karena terus-menerus ada di situ dan hanya ada padi. Akhirnya jadilah hama si kepik hitam ini menjadi hama baru di pertanaman padi. Nah, itu salah satu akibat kalau dalam satu hamparan itu hanya ada satu jenis tanaman. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara konsep pengendalian ya, kita akan banyak-banyak nanti ini contohnya ke hama dan penyakit karena ibu itu orang hama dan penyakit. Salah satu konsep pengendalian itu bagaimana menekan keberadaan hama itu dengan menstabilkan ekosistem yang ada. Jadi misalnya tanaman tidak monokultur, misalnya kita bisa rotasi ya, bisa rotasi tanaman, paham ya rotasi pergiliran. Jadi hari ini misalnya tanam padi, setelah panen kita ganti dulu. Kita ganti misalnya kedelai ya, atau kacang-kacangan, bisa juga jagung. Nah, itu namanya rotasi. Atau kita tumpang sari atau intercropping istilahnya. Nah, jadi misalnya dalam suatu petak sawah itu di daerah pematang kita tanam dengan tanaman leguminosa, bisa kacang-kacangan, bisa itu sudah mulai banyak kan. Kemudian ada juga konsep menanam refugia. Kalian pernah dengar refugia? Ya. Jadi, ya, menanam refugia itu lebih ke apa ya? Dia sebenarnya ya untuk dia sifatnya tuh attractant atau menarik ya. Dia bisa dua fungsinya, bisa dua mekanisme kerjanya. Bisa attractant, bisa menarik serangga, bisa juga mengusir atau apa itu kenapa saya lupa. Bisa menarik, bisa menolak. Ya, jadi ada memang jenis tanaman refugia yang aromanya disukai oleh serangga, sehingga serangga itu pada menyerang si refugia itu. Dia tinggal di situ, dia makan di situ, dia reproduksi di situ. Akhirnya dia tidak merusak, dia tidak mengganggu pada tanaman budidaya kita. Itu attractant. Bisa juga dia sifatnya mengusir, ya, menolak misalnya dengan
refugee yang baunya menyengat, yang tidak disenangi oleh serangga, akhirnya serangga tidak datang sama sekali di wilayah itu. Jadi tanaman budidaya kita relatif aman, gitu ya. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep yang kita menyandingkan konsep ekologi pada sistem budidaya kita. Nah, sejauh ini kalau kita intensif melakukan itu, saya rasa itu akan efektif karena memang hukum dari alam seperti itu, ya, itu dia. Jadi makanya gue bilang konsep-konsep monokultur itu sebaiknya sekarang dikombinasi, ya, dikombinasi. Ini belum lagi kita bicara keragaman ekosistem yang ada di bawah tanah. Ya, ini baru kita bicara tentang ekosistem yang ada di atas tanaman. Padahal di bawah tanah itu ada ribuan makhluk hidup, ya. Ada namanya mikroorganisme, ada cacing tanah, ya. Ada ya mikroorganisme kan ada apa? Ada jamur, ada bakteri, ada virus, ya. Ada juga nematoda. Pernah dengar nematoda? Pernah, Bu. Oke. Ya. Ada cacing-cacing halus, ya. Itu. Jadi konsep ekologi sama sekali tidak bisa kita tinggalkan. Tidak boleh kita mentahkan begitu saja. Ya, apalagi kalau kita mau bicara berkelanjutan, ya. Gitu. Gimana? Ada lagi? Sampai sini jelas ya untuk pilar ekologi, ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dipotong saja ya sambil kita jalan, Ibu tunggu pertanyaan. Nah, kemudian kita masuk pada pilar yang kedua yaitu sosial. Ya. Nah, kalau kita bicara sosial itu lebih kepada kehidupan manusia. Ya. Nah, sosial dalam hal ini siapa? Tentu orang-orang yang terlibat dalam pertanian ini. Tentu ada petani, ya, petani sebagai pelaku usaha di bidang pertanian. Lalu ada para pedagang, ya, pedagang apakah itu pedagang saprodi, ya, input pertanian. Kemudian ada pedagang yang menjual hasil-hasil produk pertanian, ya. Jadi ada yang menjual input, ada yang menjual output, ya. Kemudian siapa lagi? Tentu konsumen. Nah, dari segi sosial itu harus kita perhatikan. Misalnya bagi petani dan pedagang ini merupakan sumber penghasilan. Nah, jadi bagaimana konsep pertanian ini tetap memperhatikan keberlanjutan dari si pelaku ini, ya. Jadi jangan sampai misalnya kita memakai konsep pertanian tapi petani akhirnya tidak punya pekerjaan, misalnya kita pakai sistem robotik gitu kan, sistem robotik. Ya, itu kan lebih cenderung mengurangi tenaga kerja sampai akhirnya banyak yang tidak memiliki kehilangan pekerjaan lagi di situ. Atau kita pakai sekarang kan kencang-kencangnya itu sistem penjualan yang berbasis smart artificial aplikasi, ya. Aplikasi. Nah, itu kan cukup memotong juga memangkas panjangnya rantai perdagangan di bidang pertanian. Nah, kalau kalian pernah dengar, ya, sekarang itu banyak sekali. Ibu bicara ini bukan berarti menolak, ya. Ibu cuma kasih sedikit perbandingan. Nah, sekarang itu kan banyak istilahnya petani-petani milenial, ya. Nah, jadi sarjana pertanian yang betul-betul bergerak di industri ini. Nah, mereka itu sekarang konsepnya bagaimana memproduksi
produksi sendiri, kemudian menjualnya langsung ke end user, ya, menjual langsung ke konsumen, apakah ke rumah-rumah atau ke restoran atau ke supermarket. Nah, itu kan banyak sekali rantai pemasaran yang putus, ya. Jadi yang tadinya kalau secara konvensional itu ada pedagang pengumpul, ada lagi pedagang yang mengambil di petani, belum lagi yang menjual ke daerah-daerah, belum lagi yang pengecer 1, pengecer 2. Jadi sampai ke end user itu butuh berapa orang yang harus dilewati. Itu akibatnya apa? Harga kan, harga terlalu berbeda antara dari harga petani sampai ke konsumen karena rantainya panjang. Nah, tapi sebenarnya di balik semua itu dari segi sosial banyak orang yang kita kasih kesempatan untuk memiliki penghasilan di situ, ya. Itu yang pertama. Lalu dari segi sosial lagi, kita harus melihat bahwa orang-orang yang terlibat di bidang pertanian ini, mereka harus diperhatikan kehidupan sosialnya. Kehidupan sosialnya itu bisa saja berupa kelembagaan, ya, kelembagaan. Kalau kita di taraf paling bawah itu, di taraf petani ada namanya kelompok tani, ya. Ada namanya kelompok tani, lalu gabungan kelompok tani, ada gapok tani. Itu kan semua kelembagaan-kelembagaan itu sifatnya memaksimalkan sisi sosial dari pertanian ini, ya kan? Jadinya apa? Jadinya petani lebih mudah diarahkan, lebih mudah mendapatkan sarana dan prasarana karena ada kelembagaan. Jadi tidak random. Pemerintah mengatur sisi sosial dari petani itu tidak secara acak, tapi teratur karena adanya kelembagaan. Ya. Kemudian sisi lain dari sosial itu yang harus kita perhatikan adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Kesehatan siapa? Tentu kesehatan petani, kesehatan pedagang, dan terutama kesehatan konsumen, ya kan? Nah, kalau kita bicara kesehatan, bagaimana kira-kira kondisi kesehatan petani sampai hari ini? Nah, kalau kita melihat ulasan-ulasan, ya, hasil-hasil penelitian dari orang-orang kesehatan masyarakat, itu sebenarnya petani itu kadang mereka merasa dirinya aman-aman saja, padahal mengaplikasikan pestisida, kan? Nah, itu petani dalam menyemprot pestisida itu kan biasanya tidak safety, ya, tidak aman. Padahal jelas di produk pestisida itu ada di kemasannya itu ada petunjuk keamanan. Ibu lupa apa istilahnya. Jadi kalau kalian pernah pegang produk kemasan pestisida, di bagian belakang itu ada petunjuk keamanan. Jadi harus pakai sarung tangan pada saat menyemprot, ya, harus pakai masker, alat pelindung dirinya itu harus benar-benar, kacamata, pakai baju lengan panjang yang anti air, sepatu, harusnya seperti itu. Tapi apakah di lapangan petani menerapkan itu? Saya rasa masih 1-2, ya, masih 1-2. Ya. Ibu itu pernah bekerja di perusahaan pestisida sebagai riset dan development, ya. Jadi kalau saya diminta untuk bicara di depan petani itu, saya tidak serta-merta hanya memaparkan keunggulan dari produk-produk, tapi juga bagaimana menerapkan, ada istilahnya kita 5T, 5 tepat, ya. Jadi dalam penggunaan pestisida sebenarnya dari perusahaan itu sudah memberi rambu-rambu, ya, dengan 5T itu, 5 tepat. Ada yang pernah dengar apa itu 5T pada penggunaan pestisida? Atau ada yang pernah dengar?
supaya jangan ibu yang jelaskan. Siapa? Tepat cara, tepat waktu, tepat dosis, tepat apa lagi? Ya, tepat cara artinya apa? Sesuai dengan kalau caranya ya menggunakan tangan dan lain sebagainya. Tepat dosis ya sesuai dengan dosis yang ditentukan. Waktu yang tepat bisa pagi atau sore. Tepat lupa lagi. Ada yang bisa bantu teman-teman? Oke. Jadi ada tepat cara, itu cara mengaplikasikannya. Misalnya apakah disemprot atau disiram atau ditabur. Ya tergantung biasanya dari formulasi dari produknya. Kalau misalnya dia cair itu biasanya disemprot. Kalau misalnya dia bubuk itu bisa jadi disemprot juga, dilarutkan dulu gitu kan. Kalau misalnya dia granul itu ditaburkan, itu tepat cara. Kemudian yang kedua tepat waktu. Waktu yang bagus itu di sore hari dan di pagi hari ya, sebelum terik matahari. Kemudian tepat sasaran. Nah, tepat sasaran di sini kalau pestisidanya berjenis insektisida, berarti dia untuk apa? Untuk hama dari kelompok apa kalau insektisida? Sudah 3T ya, tepat cara, tepat waktu, tepat sasaran. Nah, ya kita bicara tepat sasaran. Kalau misalnya pestisidanya itu jenisnya insektisida, nah itu sasarannya apa? Ayo. Sama Bu. Iya, sama apa? Ya macam-macam Bu, ada untuk penggerak batang, penggulung daun. Oke. Insektisida dari kata insek dan sida. Ya, sida itu artinya membunuh. Kalau insek itu artinya apa? Insek. Insek. Insekta. Kata insekta. Ada yang tahu enggak apa? Ini ada di Serangga. Ya, insekta itu serangga. Jadi kata insektisida berarti pestisida untuk racun untuk membunuh dari kelompok serangga. Ya. Jadi kalau tikus bisa enggak dimatikan pakai insektisida? Tikus, burung, Bisa. Hah? Bisa enggak? Bisa enggak? Tikus sama burung saya semprot pakai pestisida jenis insektisida. Apakah dia akan mati? Hah? Gimana? Aduh. Bisa enggak? Bisa diulang Bu. Diulang. Kalau tikus sama burung, kan dia hama juga tuh. Nah, apakah bisa saya kendalikan dengan racun pestisida kalau jenis insektisida? Bu, nggak bisa kayaknya Bu kalau saya, karena ada memang dia juga insek burung. Tapi ini ada juga pengalaman sih Bu ketika menggunakan, kalau umpamanya burung, ini juga pernah saya lihat di Bapak kemarin, dia semprot padi, dia itu semprot padi ketika masih subuh, ketika masih ada air di embun ya, masih ada embun, itu dia pakai kayak semacam insektisida. Dan ketika bahasa Bugisnya dongi ceritanya burung ketika makan di padi itu akan lama kelamaan terbang akan mati. Jadi bisa saya juga beranggapan bahwasanya insektisida juga bisa membunuh burung, tapi kalau tikus masih 50-50 Bu ketika tikus ingin dibunuh dengan insektisida. Oke. Jadi sebenarnya sasaran dari insektisida itu yang memang hanya untuk golongan insekta, hanya serangga. Nah, kalau burung, tikus itu kan bukan insekta ya, bukan serangga. Kalau burung itu dia masuk vertebrata yang bertulang belakang. Salah, kalau burung itu masuk apes. Ya,
ya, burung-burung itu kelompok Aphas. Kalau tikus itu yang vertebrata, bertulang belakang. Jadi tipenya beda dengan serangga. Kalau serangga itu kan dia berkulit, berexoskeleton, itu artinya rangka luar. Jadi dia kalau dibandingkan antara burung dengan serangga, burung itu tulangnya di dalam, kalau serangga itu tulangnya di luar, tapi dia berbentuk kulit kan. Serangga itu ada di luar kulitnya. Jadi insektisida itu sasarannya hanya kelompok-kelompok insekta. Kalaupun misalnya ada burung yang mati karena memakan biji misalnya yang telah disemprot, itu akibat residu, artinya ada mutasi di situ. Ya. Tapi kalau kita bicara target sasaran, itu insekta hanya diperuntukkan untuk kelompok insekta serangga. Ya. Lalu ada juga pestisida. Itu kalau ibu bilang pestisida itu berarti secara umum ya. Itu pestisida dari kata pest. Pest itu semua OPT. Oke? Semua OPT, bisa hama, bisa penyakit, bisa gula. Ya, kalau ibu bicara pestisida. Nah, lalu ada pestisida kelompok fungisida. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Biasa dari segi warna itu berbeda. Kalau insektisida, di tulisan insektisidanya ada background kuning di belakangnya. Lalu kalau fungisida biasanya ada background biru, tapi tergantung sih sebenarnya perusahaannya. Nah, sekarang kalau fungisida itu sasaran hama OPT-nya apa? Jamur-jamur. Ya, jamur ya, dari kata fungi. Fungi itu artinya jamur atau cendawan ya. Kemudian ini berarti diperuntukkan untuk penyakit ya. Penyakit tanaman yang disebabkan oleh si jamur. Nah, contohnya kalau di padi itu ada belas ya. Kalau kresek lain. Kresek itu bukan dari jamur. Nah, ini biasa yang petani itu habis-habisan. Misalnya padinya terkena kresek. Kresek itu kan bercak ya, mulai dari pinggir daun ya kan sampai biasa tanaman tadinya kerdil, dia semprot pakai fungisida. Nah, padahal sebenarnya kalau kresek itu penyebabnya bakteri. Nah, jadi harus hati-hati, harus tepat sasarannya. Nah, sementara sebenarnya pestisida ada juga jenis bakterisida. Ada yang bakteri. Itu di kemasan itu jelas loh. Jelas tertulis ada fungisida, ada bakterisida. Jadi harus hati-hati. Biasa habis-habisan petani pakai fungisida, tapi kreseknya tidak hilang, tanamannya tetap kerdil. Nah, itu karena memang bakteri penyebabnya. Kalau penyakit yang disebabkan oleh jamur itu kayak blast. Ada blast itu kan ada di daun, ada di leher malai, ya ada di ketiak daun. Nah, itu salah satu penyakit jamur pada padi. Ada juga bercak-bercak daun, itu juga jamur. Tapi yang paling parah itu penyakit blast. Jamurnya namanya Pyricolaria oryzae. Lalu selain ada fungisida, ada bakterisida, ada mulokosida. Mulokosida, apa itu? Mulokosida. Untuk apa? Bu, mungkin. Ya. Siapa tadi? Diulang lah. Tikus. Ya. Kalau untuk tikus itu nama racunnya rodentisida. Nama jenis pestisidanya. Keong, Bu, keong. Ya, kalau mulokosida untuk keong ya. Dari kata moluska. Moluska itu lunak. Ya. Jadi mulokosida itu untuk racun keong. Ya. Contohnya apa? Besnoid ya.
Desnoid banyak dipakai untuk racun keong. Abojo. Abojo, betul, Advansia punya. Lalu ada rodentisida, racun tikus. Rodensia, tikus itu namanya roden. Terus ada herbisida. Herbisida itu racun untuk apa? Pestisida untuk apa sasaran? Rumput, Bu. Ya, untuk rumput. Dari kata herbi ya. Herbi artinya tanaman ya, untuk racun rumput. Oke, good. Nah, jadi dari segi sosial, dari segi petaninya itu dalam memanfaatkan input pertanian termasuk pestisida itu harus diperhatikan 5 tepatnya. Jadi makanya biasa penyuluh pertanian atau formulator itu harus banyak-banyak menyuluh mengenai minimal 5 tepat itu ya dalam penggunaan. Jadi sudah berapa tadi? Sudah ada berapa tepat? Bertanya, Bu. Ya. 4, Bu. 4 nih kan? Ini yang mau saya tanyakan, ini herbinya, Bu. Ya. Kenapa ada herbi itu, Bu, bisa dipakai di tanaman pokok? Misalnya di tanaman padi bisa kita pakai herbi, Bu. Nah, sementara yang saya tahu ini herbi itu kan racun rumput, Bu. Tapi di tengah-tengah tanaman pokok itu bisa dipakai. Ya. Oh iya. Ada juga di tanaman jagung namanya kalaris. Pernah dengar? Pernah lihat? Ada 2 Kayak apa macam. sih, Bu? Hah? Kayak apa sih biasa kuliah, Bu? Abas ya itu untuk padi ya. Ya, abas. Kayak apa sih? Kayak apa? Abas itu siapa? Abas itu apa? Bisa dipakai di jagung, Bu. Oh, nama racun. Ya, ada kalaris, ada apa lagi satu ibu lupa itu. Yang bisa di jagung. Jadi dia semprot rumputnya, kena jagungnya, rumputnya mati, tapi jagungnya malah lebih sehat. Nah, itu mereka memang ada teknologi dalam membuat herbisida, itu namanya herbisida selektif. Nah, jadi memang dibuat, makanya dia khusus kan, yang misalnya kalaris itu hanya untuk jagung saja. Kalau kita pakai untuk herbisida di tanaman padi, ya padinya pasti akan mati juga. Tapi kalau di jagung, rumputnya mati, jagungnya justru tambah sehat. Karena memang dibuat seperti itu. Makanya namanya itu herbisida selektif. Dan memang dibuat untuk tidak apa-apa terhadap jagung. Jadi mereka meneliti bagaimana fisiologi dari jagung itu, lalu dibuatlah pestisida herbisida yang sifatnya selektif. Jadi memang diramu seperti itu, ada teknologinya selektif. Begitu juga dengan yang herbisida untuk padi yang selektif. Tapi biasanya itu di padi kan herbisidanya itu untuk pratumbuh kan ya, kebanyakan untuk pratumbuh. Nah, yang diserang itu, yang disasar itu adalah biji-bijian. Jadi ada yang purna tumbuhnya juga, Bu. Ada juga purna tumbuhnya. Tapi biasanya yang masih kecil kan, kalau sudah besar tuh kan susah juga. Ada, Bu, sekarang, Bu, biar besar. Apa namanya? Kan Loyang. Loyang setengah karung. Loyang sama nople, Bu. Oh, ada ya. Racun ya. 1 karung. Saya kira cap 5 jam. Cap 400.000 harganya, Bu. Mahal. 500 nanti. Iya. Mana sebenarnya kalau ya, saya belum tahu juga. Saya belum tahu apakah ada penelitian yang walaupun misalnya kita membiarkan, misalnya ya, kita membiarkan gulma tumbuh di situ bersama dengan padi, seberapa persen kehilangan hasilnya. Nah, itu bisa kalian cari deh jurnal-jurnalnya ya. Cari jurnal. Atau ibu kasih tugas lah ya. Saya kasih tugas cari jurnal. Biasa kan cari jurnal. Bukan azan maghrib nah. Bukan azan maghrib. Astagfirullah. Jadi tugasnya
Tugas Betul. pertama, ya, tugas pertama kalian cari jurnal mengenai keberadaan rumput pada tanaman apa saja, berapa persen kehilangan hasil yang disebabkan oleh gulma pada tanaman tersebut. Kemudian bisa dibandingkan dengan serangan hamanya. Jadi misalnya gini. Saya mau ada perbandingan yang ada gulmanya sama yang tidak ada gulmanya, berapa produksinya. Nah, anggaplah kalau ada gulmanya, ada kekurangan produksi karena ada persaingan. Nah, sementara yang lain yang bersih, yang tidak ada gulmanya, tapi banyak hamanya. Nah, anggaplah seperti itu ya. Jadi yang tidak bergulma tapi ada serangan hamanya, itu kehilangannya berapa persen. Itu semua kalian cari, bikinkan perbandingan. Bisa ya? Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, bagus. Jadi bisa 1-2 jurnal, semakin banyak jurnal semakin bagus Ibu kasih nilai. Jadi kalian review jurnal itu, munculkan data-datanya saja. Jadi data saja yang dilihat, data penelitiannya berapa kehilangan produksinya yang dia tidak kendalikan gulmanya, dan berapa kehilangan produksi yang dia kendalikan gulmanya tapi ada serangan hama di situ. Misalnya di padi nih, di padi dia tidak pakai racun rumput. Terus yang satunya lagi pakai racun rumput tapi hamanya banyak. Nah, itu bisa dibuat analisis usaha tani. Analisis usaha tani biar lebih gampang. Jadi kalau kita bicara analisis usaha tani ya, itu ada berapa biaya produksi, berapa penerimaan, dan akhirnya berapa pendapatan. Nah, untuk bisa membandingkan itu, kita bandingkan pendapatannya berapa bersih. Nah, tapi tidak usah terlalu komplit. Kalau usaha tani kan ada biaya olah tanah, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Cukup yang kalian sorot itu pada biaya pengendalian. Misalnya kalau dia tidak menghilangkan gulmanya, otomatis dia tidak beli racun rumput ya. Jadi tidak ada biaya herbisida. Kemudian kalau dia yang bersih gulmanya, berarti ada biaya herbisida. Terus ada biaya insektisida misalnya, itu berapa. Nanti penerimaan berapa ton yang dia peroleh. Kalau bisa konversi ke 1 hektar ya, jadi semuanya ke 1 hektar. Jadi bisa dibandingkan yang mana untung, yang mana rugi. Kalau padi bisa 1 hektar, tapi kalau kayak perkebunan mungkin berapa area saja, 50 setengah hektar bisa mungkin ya. Kalau sayuran mungkin lebih sedikit lagi. Yang penting ada perbandingan, nanti bisa dilihat di situ ya. Bisa ya? Semuanya ini individu lah. Individu. Kan kalian juga jarang bertemu kan, jadi lebih bagus tugasnya. Ibu tunggu tugas ini sebelum hari Senin. Hari apa? Sabtu nih, jadi sebenarnya saya mau kita sudah presentasi di hari Senin itu, ya, untuk itu tugas ini. Oke, masih ada waktu? Dikit lagi ya, dikit lagi. Kembali ke 5 tepat. Tadi sudah waktu, cara, dan sasaran. Kemudian ada tepat dosis. Ya, tepat dosis. Itu di kemasan juga itu sudah ada aturannya. 5 ml per liter air biasanya. Nah, itu tidak boleh sebenarnya dinaikkan dosisnya, karena jatuhnya akan residunya besar. Residu itu sisa-sisa racun yang tidak terserap oleh tanaman. Itu akan besar, bisa meracuni tanah, bisa meracuni air, dan bagi hama sendiri itu nantinya akan resisten. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya menaikkan dosis. Nah, biasa kan kebiasaan petani begitu ya. Belum lagi kalau racunnya murah, biasanya dia tidak pakai takaran, langsung dituang saja pakai perasaan. Sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan. Kalau bicara misalnya sudah tidak efektif dengan dosis 5 mili,
itu saya bisa kita ganti dengan pestisida lain, tapi dengan merek, dengan bahan aktif yang berbeda. Misalnya sama-sama insektisida, tapi ada yang satu bahan aktifnya lambda-cyhalothrin. Itu sudah tidak mempan, ganti pakai bahan aktif yang berbeda. Nah, jadi biasanya yang perlu juga kita perhatikan itu bahan aktif dari pestisida tersebut, ya. Walaupun sama-sama untuk insektisida, tapi lihat kembali ke bahan aktifnya, ya. Oke, terus apalagi sudah 4 dosis. Satu lagi apa ya? Saran, waktu, cara, dosis, apa lagi satu? Ibu lupa. Yuk cari ingat-ingat. Ya. Nah, itu dari sisi kesehatan petaninya harus diperhatikan. Kemudian dari sisi kenapa pestisida itu betul-betul harus diaplikasikan sebijaksana mungkin, karena yang dilihat adalah konsumen, ya. Kalau kita mau ekspor saat ini, mau diekspor itu ke luar negeri, itu biasanya ada standar berapa residu yang bisa ada di komoditi tersebut. Nah, karena terkait ke kesehatan konsumen, nah itu yang harus kita perhatikan. Ya, jadi kita masih punya satu pilar lagi, ya, pilar ekonomi. Kalau dari sisi ekonomi itu tentu dari kesejahteraan. Jadi pertanian berkelanjutan ini walaupun kita menyokong konsep ekologi, kita menyokong sisi kesehatan manusia, tapi kalau dia tidak menguntungkan secara ekonomi, kalau usaha pertanian itu merugikan, berarti dari sisi ekonomi tidak terpenuhi, maka dia tidak termasuk pada konsep pertanian berkelanjutan. Gitu, ya. Jadi tentu tetap memperhatikan dua pilar yang lain, dan pilar yang ketiga adalah sisi keuntungan. Jadi misalnya dia mau pertanian organik full gitu, tapi ternyata rugi, biaya produksi tidak terpenuhi, itu tidak disarankan untuk pertanian berkelanjutan, gitu, ya. Oke, jadi Ibu rasa cukuplah untuk pengantar mata kuliah ini. Selanjutnya untuk pertemuan-pertemuan kita akan, kalian yang akan presentasi. Jadi tugas yang pertama itu tadi, ya, buat perbandingan yang pakai yang dikendalikan gulmanya sama yang tidak, berapa produksinya, berapa keuntungannya, itu tugas pertama. Itu bisa kalian presentasikan hari Senin, ya, siapa yang siap. Mudah-mudahan semuanya bisa langsung presentasi, ini kan tidak banyak, kan. Kemudian setelah itu tugas kalian adalah mencari di sekitar kalian, apakah di kebun, di perkebunan atau di tanaman pangan atau tanaman hortikultura, itu silahkan kalian buat istilahnya kalian ke lapangan. Lalu terserah mau dibuat seperti apa. Apakah video, direkam videonya, tapi dinarasikan bahwa di sini ada pola seperti ini. Apakah dia monokultur, apakah misalnya ada yang tumpang sari di situ. Nah, lalu kalian kaitkan dengan ketiga pilar pada konsep ini. Misalnya di padi, di lawahan sawah, itu ada monokultur. Oke lah, dari sisi ekonominya dapat, mereka untung, gitu kan. Dari sisi sosialnya petani sehat-sehat saja. Tapi bagaimana dengan sisi ekologinya? Nah, apakah banyak hamanya, banyak penyakitnya, apakah ada tanaman lain di situ? Nah, itu bagaimana tingkat keseimbangan ekosistem yang ada di situ? Ya, itu kalian ulas. Tentu kalian perlu banyak membaca. Oke, banyak baca lagi sistem konsep ekologi yang baik itu seperti apa, konsep sosial yang seharusnya ada di petani itu seperti apa, dan ekonomi keuntungan yang dimaksud seperti apa, gitu, ya. Lalu kalian analisiskan itu pada apa yang kalian jumpai di lapangan. Itu akan dipresentasikan minggu ke Senin depan.
Senin depannya kalian akan bergiliran satu persatu, kita akan analisis apakah sudah sesuai konsep pertanian berkelanjutan. Nanti kalau misalnya ada beberapa yang menjumpai lahan yang betul-betul memakai ketiga pilar ini, kita akan datang ke sana untuk sama-sama kita lihat, ya. Bisa kira-kira. Bisa. Ya, tentu kalian boleh bertanya ya. Kita nanti bikin bikin grup lah. Namria nanti bikin WA grup atau Telegram juga boleh. Kita bisa diskusi di situ. Kalau misalnya kalian ada kendala untuk menjelaskan misalnya ya, Bu, saya dapat gambar seperti ini tapi sih bingung analisanya seperti apa. Kita konsultasi. Silahkan dikonsultasikan. Bisa juga bentuknya kayak misalnya foto, ya, kalian foto beberapa foto yang bisa mewakili semua, dibuat dalam PowerPoint, nanti ada penjelasan-penjelasan di situ. Tapi mahasiswa saya keren-keren loh, biasanya bikin konten video, terus nanti dia edit pakai aplikasi apa, setelah videonya jadi baru pada saat mengedit itu dia bernarasi pakai kata-kata atau pakai tulisan-tulisan. Itu keren banget. Sekarang kan banyak ya aplikasi, walaupun di handphone ada banyak editing aplikasi ya, banyak ya, bisa ya. Sudah pernah bikin seperti itu sebelumnya, video editing? Hah? Sekarang ini kan zaman-zaman COVID itu kemarin kita banyak belum pernah. Belum pernah. Cari tutorial. Pernah. Ya, bisa cari Ada tutorial di YouTube. Sekarang di YouTube itu mau tahu cara apa saja itu tersedia, mau cara bikin video, mau cara bikin nasi goreng saja ada di situ ya. Apapun. Jangan cara makan. Asal jangan cara makannya di bulan Ramadan. Iya. Ya. Ibu mau lihat kreativitas juga. Ibu mau lihat kreativitas kalian. Kalian kan ada di era milenial nih saat ini, harusnya lebih canggih dari saya nih harusnya. Ya, oke. Jadi Namria, silakan bikin grup, bisa di WA, bisa di Telegram. Di Telegram biasanya lebih bagus karena tidak, nah misalnya yang diposting di awal-awal sebelum ada yang masuk itu akan dia baca semua. Pikir itu, Ibu terbuka kapan saja kalian mau bertanya, mau diskusi silahkan. Ibu siap Ibu terbuka ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan mengenai materi dan tugas? Sedikit Bu dari saya. Ya. Ini saya mengajak teman-teman, tempat ada di pikiran teman-teman tahu ini jawabannya. Pernah saya di lapangan itu menggunakan 2 pestisida herbisida yang mereknya itu ada Gromosong sama pilar up. Nah ini ketika saya campurkan 2 pestisida ini, anggapannya bisa bisa yang kayak makan dua-duanya ceritaan, tapi malahan yang Gromosong ini yang kayak makan ceritanya, yang pilar ini terbuang sia-sia. Mungkin ada yang tahu teman-teman kenapa bisa begitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya tidak semua pestisida itu bisa dicampur. Karena ada malah yang ada bahan aktif itu yang ketika dicampurkan dia bisa 2 kemungkinan. Jadi bisa korosif, bisa malah keduanya saling merusak ke efektivitasnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia netral. Nah, bisa netral. Bisa juga menjadi efikasinya itu berlainan arah gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh sembarang mencampur. Tapi kalau bisa lihat dari bahan aktif sih, misalnya kalau Gramoxone itu kan bahan aktifnya selain glifosat? Paraquat.
paraquat. Kalau pilar apa? Apa anunya? Bahan aktifnya? Glifosat. Glifosat. Di Nah, lang. ya, itu sebaiknya janganlah dicampur paraquat dan glifosat. Kalau mau ini aplikasinya 2 kali aja. Itu kan kalau paraquat itu dia kontak, ya kan? Dia kontak. Yang bagian yang terkena saja yang mati. Kalau glifosat dia itu sistemik. Sistemik artinya meskipun daunnya saja yang kena, seluruh tanamannya akan mati. Jadi sebaiknya tidak usah dicampur. Ya. Begitu. Ya. Oke. Gimana Arsandi, Mas Riyadi? Mungkin ini juga tidak, artinya kalau masalah kontak seperti kayak pestisida yang kontak ketika dicampur dengan sistemik, yang tetap yang makan itu yang kontak ya Bu. Baik racun yang kayak gitu. Kalau mekanisme kerja itu dia kontak itu kan yang kena saja, dia mati. Jadi yang tidak kena itu dia tidak mati. Jadi dengan glifosat, kalau glifosat itu kita semprot daunnya saja, batangnya juga nanti lama kelamaan akan mati. Cuman kan prosesnya berbeda. Biasanya kalau yang kontak itu lebih cepat kan ya, lebih cepat terlihat reaksinya. Kalau glifosat itu lebih lama, tapi keseluruhan dia matinya. Mungkin kamu pengamatannya berapa hari setelah penyemprotan? 2 hari, 1 hari Bu biasa. Ada kan kalau germosang itu biasa 2 hari, 1 hari sudah ada nampak. 1 hari lah. Sedangkan glifosatnya mungkin beberapa hari, mungkin 3-4 hari ke atas kan baru bereaksi. Ya, jadi coba lihat lagi setelah 1 minggu apakah betul-betul mati sampai ke bawah. Kalau gramoson kan kalau kita nggak kena ke bagian batangnya dia nggak akan hangus. Tapi kalau glifosat itu biar daunnya saja yang kamu semprot dia akan mati sampai ke bawah. Tapi butuh waktu yang lebih panjang dibanding paraquat. Gitu. Jadi lihat lagi nanti sampai hari ke-7 misalnya. Kalau dia mati secara keseluruhan berarti pilarnya bekerja. Terus dosisnya juga. Biasanya kan kalau produk-produk glifosat yang pilar itu harganya agak relatif murah kalau nggak salah ya. Yang butuh dosis besar itu perhatikan juga dosisnya berapa. Jangan sampai kita memakai di bawah dosis, yang akhirnya efeknya tidak kelihatan. Begitu. Iya. Gimana? Oke. Gimana, masih ada bertanya? Sebelum ditugaskan. Ini biasanya itu kalau ada tugas terus diam-diam tidak ada respon, ada 2 kemungkinan. Sudah paham sekali atau paham sekali. Gitu. Cuman saya termasuk tegas ya soal tugas ya. Saya tidak bisa mentolerir, saya tidak bisa memberi nilai kalau sama sekali tidak memberi tugas. Jadi kalau sama sekali tidak bikin tugas ya berarti nilainya memang tidak bisa diberikan. Gitu ya. Ya, tidak ada lagi yang meminta nilai setelah nilai keluar gitu ya. Jadi sebelum ini ya Ibu harapkan ini betul-betul dimaksimalkan tugasnya. Intinya kan kalau kalian tidak paham silahkan bertanya, silahkan japri saya atau telepon, silahkan ya. Atau tanya memang sekarang. Atau kalian saling diskusi dulu lah kalau misalnya ini ya. Oke. Ada berapa orang kita? Ada 9. Aduh, mana yang lain ini? 9, tapi ada yang berdua ya. Ayo kita open kamera, saya screenshot dulu. Ya, muncul semua orang gagah. Ih, Jupranto Ji.
Amria di mana ini Amria? Di rumah sakit, Bu. Aduh, siapa yang sakit? Andi sedang Saya Bu ke Poli THT, Bu. Oh gitu. Ya udah. Saya hitung ya 1 sampai 3. Ini Asrun sama Fitria mana nih 2 orang? di dalam. 1 aja ya. Berarti kita cuma 8. 8 peserta yang hadir. Oke, 1. Mana wajahnya? 1. Masih ada yang belum buka kameranya. Randi sama ya Rahmat. Buka lebar. Lihat Rahmat. 1. Minta maaf ini Bu, latar belakangnya. Ya, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Ayo. Oke. Oke, Terus saya bantu. record. Jadi bisa di ini. Ah,